Marilah teman-teman sedama kita buka kebaktian pada hari ini dengan mengawali pembacaan nama Karabata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budahang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Iyang mamhakumayang Bhagawantang saranang gata yana Bhagawa Satha yasa camayang Bhagavato dhammang rocema imahi sakarehitang Bhagawantang sasadhamang sasawaka sanghang abhipujayama. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubabagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Andamayang Sarana Gamana Patang Banamase. Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami. Andamayang Pancastika Padapatang Banamase. Pranatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumiccacara Veramani
pangadatana Waraman isi kapadang samadiyami Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iddhipiso Bhagava Arahang Sama Sambuddho Wijacarana Santana Subhatelo Pawidu Anutara Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusana Buddha Bhagavati Andamayang Damanusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhamma Sambitika Akalika Ehipasika Apanaika Pacatang Wadhitavya Andamayang Sanghanusatinayang Karomase Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ujjuvatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Yabidang Cetari Purisa Yugani Ata Purisa Punggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahune Pahune Patine Anjali Karaniya Anutarang Punyaketang Lakasa Andamayang Sacakiryagatayo Banamase Natime Saranang Anyang Budame Saranang Warang Etena Sacawajena Satitehe Pusabada Natime Saranang Anyang Danami Saranang Warang Etena Sacawajena Satitehe Pusabada Natime Saranang Anyang Sanghome Saranang Warang Etena Sacawajena Satitehe Pusabada Andamayang Karaniya Meta Sutang Banamase Karaniya Mata Pusarena Yantang Santang Padang Abhisameca Sako Ujuca Sujuca Suwaca Casa Vedu Anatimani Santu Sakoca Subaraca Apakicaca Salah
puti sang tindriya canita keca apa gabuk kula suhananu gida naca kudang sanga care kinci yena winyo pare upaya deyung sukinaya keminahantu sabe sata bawantu sukitata yeke cipana bupati tasaya tawarawa anawa sesa digawa ye mahantawa majima rasata anukatua ditawa ye ca adita ye ca dure wasanti awi dure butawa sambawa siwa sabe sata bhavantu sukitata naparo paraniko beta napi manyeta tata cinang kanci biarho sanna patigasanya nanya manya sadukani cewa mapayatani yang putang ayu saka putananurake ewan pisababu tesu mana sambawaye aparimana metang ca sabale tasmin mana sambawaye aparimana ubang adoca piriyanca asang badang awarang asapatang titang carang nisinawa saya nawa tasawikatamido etang sating aditoa brahma matang wiharang idamahu dipinca anupadama silawabasa nana santana kame suhine agedang nahi jatu gabasa punareti Andamayang abinha pacawe kanapatang banamase jara banamhi jarang anapito yabidamamhi yabing anapito marana damamhi maranang anapito sabehime piyehi manapo hinanabawo vinabawo kama sakohi kama dayado kama yomi kama bandu kama patisarana yang kangang karisami kalyanang papatanga tasa dayado bawisami eyang amhehi abinhang pacawe kitabang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah. Wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri.
terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sadu, sadu, sadu. Marilah teman-teman sedana, setelah kita membacakan parita suci, kita melaksanakan meta bhavana. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Para Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia, satu kesempatan yang sangat baik pada malam hari ini kita berjumpa di tempat ini, dan saya kira ini adalah merupakan tempat yang pertama kali saya gunakan untuk memberikan atau berbagi Dharma. Karena pada saat saya datang beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, aula ini masih belum ada. Dan sekarang saya melihat
Aulanya cukup bagus, lampunya terang sekali, sehingga rasanya seperti dijemur di siang hari. Kemudian tinggi sekali juga duduknya, sehingga saya sulit melihat Anda di tempat yang jauh. Tapi bagaimanapun juga ini adalah merupakan kemajuan. Saudara-saudara, khususnya umat Belah Batu, dan juga saya lihat umat Gelungkung atau Semarapura, ada umat lain lagi, Sukawati, ya, dan yang lain-lain. Pada malam hari ini kita berkumpul setelah membaca parita, mendengar dharma. Ini adalah merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dilepaskan. Kenapa demikian? Karena kalau kita hanya membaca parita saja lalu pulang, kadang-kadang membuat kita merasa, saya lebih enak kebaktian di rumah saja. Karena saya membaca paritanya bisa sesuka-suka saya. Mau iramanya saya panjangkan, pendekkan, belok kanan, belok kiri, bebas. Saya mau meditasi sambil bersandar, saya mau meditasi sambil nungging, saya mau meditasi sambil lenggut-lenggut ngantuk, bebas. Oleh karena itu diberikan pembabaran dharma yang mungkin tidak Anda dapatkan di rumah. Walaupun Anda juga bisa mendengarkan kaset-kaset dharma di rumah, tetapi kalau Anda langsung melihat tontonan seperti malam hari ini, saya kira kesannya lain daripada mendengarkan kaset. Karena kalau mendengarkan kaset Anda lalu kepingin sambil tiduran dan sungguh-sungguh tidur. Tetapi kalau sekarang nonton siaran langsung seperti ini, saya kira Anda mau tidur-tiduran agak sungkan. Karena kalau Anda ikut tidur-tiduran, saya ya ikut ngantuk lah gitu. Sehingga membuat kita ini lebih bersemangat. Nah, kenapa pembabaran dharma ini diperlukan? Apa sebenarnya tujuan ajaran Sang Buddha? Saudara-saudara, memang agama Buddha ini kurikulumnya mungkin agak sulit Anda dapatkan seperti kalau Anda sekolah. Sehingga kadang-kadang Anda tinggal mengambil buku apa saja, Anda baca apa saja, tetapi tidak tahu ini arahnya mau kemana. Yang pertama dibaca tentu riwayat Sang Buddha. Siapa yang pernah membaca buku riwayat Sang Buddha? Coba tunjuk jarinya. Satu orang saja, dua orang saja, pantas jadi pandita. Yang pandita satunya belum baca. Kenapa tidak tunjuk jari malah pegang kaki? Oh, saya perintahnya tunjuk jari, pegangnya kaki. Saya perintah nanti pegang kepala, tunjuk jari. Wah, bingung ini nanti. Siapa yang pernah membaca riwayat Sang Buddha? Coba tunjuk jari. Kasihan. Sangat sedikit. Saudara-saudara, kita sebagai seorang umat Buddha wajib, ya, merupakan kewajiban itu membaca riwayat gurunya sendiri, yaitu Sang Buddha. Jangan nanti kalau ada pertanyaan, Sang Buddha lahir di mana? Di Belah Batu. Karena kita tidak membaca. Sang Buddha lahir di mana coba? Hah? Wah, ini karena terlalu jauh antena saya juga jadi susah ini. Sang Buddha lahir di mana?
mana? Oh, berarti jelas tidak membaca itu. Di langit. Apakah yang disebut langit? Apa langit itu ada? Anda belum sekolah apa ya? Kalau langit itu ada, orang pergi ke bulan sudah sobek, ketabrak pesawat Columbia atau Challenger. Anda nampaknya belum sekolah ini. Karena langit itu hanya batas pandangan. Bagaimana langit yang batas pandangan menjadi tempat lahirnya Sang Buddha? Sang Buddha lahir di mana? Yang kenceng. Di mana Sang Buddha lahir tepatnya? Ya masih lumayan di India daripada di belah batu. Boleh. Tepatnya di mana? Yang keras? Di Taman Lumbini. Sang Buddha lahir di Taman Lumbini. Ayo yang bajunya paling lain itu oranye. Anda kok nengok ke samping? Wah, Anda yang pakai oranye satu-satunya di dunia ini. Di mana Sang Buddha lahir? Ayo teriak tuh. Oranye. Di mana? Hah? Hampir semua menjawab Taman Lumbini. Sang Buddha lahir di Bodh Gaya, bukan di Taman Lumbini. Kenapa? Bingung kan? Buku sejarah soalnya nggak Anda baca. Kenapa Sang Buddha tidak lahir di Taman Lumbini? Kenapa lahir di Bodh Gaya? Hah? Apa? Nggak dengar. Anda kok malah membaca mantra di sini? Apa? Iya. Jadi yang lahir di Taman Lumbini siapa? Nah, yang lahir di Taman Lumbini Pangeran Siddhartha. Sang Buddha lahirnya di Bodh Gaya. Lah mendengar pertanyaan saja tidak jelas. Apa ada Sang Buddha yang dilahirkan? Sang Buddha itu kan dicapai. Yang dilahirkan Bodhisattva. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara wajib membaca buku riwayat Buddha Gotama. Ini sebagai umat Buddha. Jangan orangnya datang sekian banyak, lahirnya Pangeran Siddhartha saja bingung dengan Sang Buddha. Nah, kemudian mengikuti puja bakti, mendengarkan ceramah Dhamma. Sebetulnya apa tujuannya? Agama Buddha ini sebetulnya tujuannya sangat sederhana. Tujuan agama Buddha apa coba? Tujuan agama Buddha apa? Hah? Mencapai penerangan sempurna. Wah, hari ini saya sudah terang sekali lampunya. Berarti sudah tercapai dong tujuannya. Wah, benar-benar nggak membaca riwayat ini. Agama Buddha kalau yang begini ini jumlah boleh banyak, tetapi hanya ngumpulin KTP agama Buddha saja.
Saudara-saudara, tujuan agama Buddha itu, tujuan Dharma itu, tujuan Sang Buddha mengajar Dharma itu adalah untuk melihat bahwa hidup tidak kekal. Oleh karena itu ketika Pangeran Siddhartha melihat orang tua, melihat orang sakit, melihat orang mati, beliau stres. Sehingga meninggalkan istana. Kenapa? Karena ketika menyadari, saya walaupun anak raja, saya walaupun punya kekuasaan, saya punya kekayaan, saya punya keluarga, saya tidak bisa mengatasi tua, tidak bisa mengatasi sakit, tidak bisa mengatasi kematian. Anda bisa beli obat penghitam rambut, tetapi Anda tidak bisa membeli kemudahan. Anda boleh operasi kerut wajah. Ya, biasanya wajah yang berkerut-kerut itu ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, ke atas, ke bawah. Tetapi tetap Anda tidak bisa membeli usia. Anda boleh membeli obat panjang umur, tetapi Anda tetap akan menemui kematian. Hidup adalah tidak kekal. Inilah yang Pangeran Siddhartha lihat ketika umur 29 tahun dan stres. Sehingga akhirnya meninggalkan istana. Kok heran, lihat orang tua sakit dan mati saja kok stres. Kok saya biasa lihat orang tua sakit dan mati kok nggak apa-apa. Saya juga pergi ke rumah duka biasa-biasa. Ya karena Anda belum punya pengertian ini, maka perlu belajar Dharma. Karena kita sering menganggap yang bisa tua, yang bisa sakit, yang bisa mati itu orang lain. Lihat ada kecelakaan, kaget, tapi habis itu ngebut lagi. Karena merasa yang bisa kecelakaan orang lain, bukan saya. Lihat orang mati, ya tetap berbuat jahat lah. Karena yang bisa mati orang lain, bukan saya. Nah, inilah kegelapan batin yang menganggap bahwa kita ini sebetulnya merasa kekal. Oleh karena itu Dharma mengajarkan hidup adalah tidak kekal dan kita harus siap menghadapi itu. Lahir tua sakit mati ini seperti proses kehidupan manusia, tetapi sesungguhnya sama dengan segalanya. Gedung ini ketika dibangun ini seperti lahir. Gedung ini nanti suatu ketika akan mengalami ketuaan. Catnya mulai rontok, bocor di sana sini. Dia akan mengalami sakit, butuh renovasi sana dan renovasi di sini. Suatu ketika mengalami kematian, gedung ini akan hancur. Kita membeli mobil baru, itu seperti lahir. Lama-lama setahun, 2 tahun mobil ini menjadi lanjut usia. Harus diservis sana, diservis sini, sakit-sakitan. Lama-lama hancur, mati. Apa saja yang kita hadapi di dalam kehidupan ini akan menghadapi tua, sakit, dan mati. Nah, sekarang apakah kita siap? Ketika kita membeli baju yang bagus, suatu ketika baju kita akan rusak atau hilang, siap enggak? Ketika kita membeli sepeda motor, suatu ketika akan rusak, hilang, siap enggak? Ketika kita mempunyai sandal, suatu ketika hilang atau rusak, siap enggak? Ketika kita punya pacar, suatu ketika hilang dan bisa cari lagi, siap enggak? Ketika kita punya pasangan hidup, suatu ketika juga akan berpisah, siap enggak? Karena ini adalah hakikat kehidupan. Dan inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kenapa sekarang orang kok menjadi stres?
Karena manusia ingin berkumpul selalu dengan yang dicintai. Ketika dia melihat tempat ini bocor, langsung stres. Aduh, ini kenapa ini kok bocor sana, bocor sini? Karena manusia ingin berkumpul dengan yang dicintai, yaitu tidak bocor. Dia telah berpisah dengan yang dicintai, yaitu kebocoran itu. Inilah saudara-saudara hakikat kehidupan. Oleh karena itu sebetulnya kita di dalam Dharma ini hanya diajarkan bagaimana hidup ini tidak kekal. Lalu bagaimana caranya hidup tidak kekal ini dipelajari? Salah satunya tadi dengan cara meditasi. Kita pada waktu membaca parita selesai, kemudian melatih meditasi. Selama melatih meditasi, ada sebagian yang tenang duduk meditasi. Tapi ada yang sebagian bergoyang-goyang kayak kipas angin. Aduh capek sana, aduh capek sini, aduh. Padahal Anda di situ dilatih untuk menyadari, inilah hidup tidak kekal. Tadi badan saya sehat, sekarang kesemutan. Sekarang kesemutan saya perhatikan terus. Lama-lama kesemutannya hilang. Inilah ketidakkekalan. Kalau Anda bisa menyadari itu, maka Anda bisa membawa di dalam kehidupan sehari-hari. Anda tidak gampang jengkel. Kenapa ya kamu dulu baik kok sekarang jadi jahat? Hidup nggak kekal? Kenapa kamu jahat kok sekarang jadi baik? Hidup tidak kekal? Kenapa kamu jahat kok tetap jahat? Ya belum berubah. Sebentar lagi bisa berubah, tambah jahat atau tambah baik. Tapi inilah hidup tidak kekal. Setiap saat, kalau tidak kita akan selalu mengeluh, aduh kenapa saya sakit, aduh kenapa saya ngantuk, aduh kenapa saya lapar, aduh kenapa saya begini, aduh kenapa begitu. Karena kita tidak siap menghadapi ketidakkekalan. Oleh karena itu seorang umat Buddha adalah umat yang tidak pernah mengeluh, karena selalu menyadari hidup yang selalu berubah. Salah satu latihan untuk menghadapi hidup tidak kekal adalah dengan bermeditasi tadi. Tapi cara yang lain bagaimana? Cara yang lain sebetulnya adalah pergi ke wihara. Ini juga melihat hidup tidak kekal. Kenapa? Biasanya hari Minggu begini tidak ke wihara. Ya toh? Karena kebaktian di sini hari apa? Hari Sabtu. Hari Minggu tidak ke wihara. Hari ini pergi. Ketika Anda datang, sebetulnya Anda dilatih menyadari hidup tidak kekal. Ya, tidak kekal lah. Minggu lalu saya tidak ke wihara, hari ini pergi, minggu depan tidak. Inilah hidup tidak kekal. Ketika malam datang menggantikan siang, itu kita juga bisa menyadari bahwa itu hidup tidak kekal. Apa saja kehidupan kita, isinya adalah hidup tidak kekal. Kalau Anda di dalam kehidupan Anda setiap hari bisa merenungkan hidup tidak kekal, hidup tidak kekal, hidup tidak kekal, maka Anda akan menjadi lebih baik. Karena Anda akan menyadari, wah ini malam nanti berganti pagi. Mumpung saya masih malam, saya harus mengembangkan kebaikan. Karena begitu pagi, kebaikan yang saya lakukan pada malam hari, mungkin sudah tidak bisa saya lakukan kembali pada pagi hari. Ketika pagi hari Anda bekerja, Anda juga menyadari hidup tidak kekal, maka Anda kemudian bisa bertekad, mumpung masih pagi hari, mumpung masih saya kuat, saya harus bekerja semaksimal mungkin. Karena siang hari, mungkin pada pagi hari, saya sudah tidak bisa mengerjakan yang lain lagi. Selalu begitu. Coba Anda yang anak sekolah, ini karena saya lihat banyak anak sekolah, walaupun tadi ada yang melahirkan di langit misalnya, itu nanti harus belajar lagi. Saudara-saudara, coba Anda lihat, ketika Anda membuat jadwal sekolah, besok saya harus mengerjakan ini, harus mengerjakan ini, harus ini, harus ini, harus ini. Ketika keesokan harinya tiba, apakah Anda mengerjakan semua yang Anda haruskan? Kadang di dalam kehidupan kita, yang seharusnya dikerjakan,
jauh lebih banyak daripada yang senyatanya dikerjakan. Karena kita menganggap, ya dikerjakan nanti kan juga bisa, besok kan juga bisa. Padahal hidup tidak kekal. Saya besok harus belajar, ya belajar. PlayStation tinggal dulu, Counter Strike tinggal dulu. Siapa yang suka main CS? Hah? Siapa yang suka main CS? Nggak mau ngaku lagi. Padahal jam-jaman Anda habiskan untuk main CS terus. Saudara-saudara, kalau kita bisa mengerti bahwa hidup tidak kekal, maka hidup kita menjadi efisien. Saat ini sangat berharga karena waktu demikian cepat lewat. Anda tadi pernah pada jam 7. Anda pernah hidup pada jam 7 malam ini. Tapi Anda sudah tidak hidup pada jam 7 malam ini. Waktunya sudah lewat. Dan Anda tidak bisa kembali lagi pada jam 7 tadi. Karena itu kalau tadi Anda tidak mengerjakan sesuatu yang maksimal, maka Anda sia-sia hidupnya. Nanti yang jam 9 Anda akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup ini adalah sekarang ini. Ketika kita bisa mengembangkan yang maksimal, maka inilah dharma. Oleh karena itu saudara-saudara, Anda sebagai pelajar, kerjakanlah yang maksimal. Jangan menganggap, besok ditunda sajalah, kita main-main dululah, kita pacaran dululah. Jangan. Kerjakan dengan baik. Anda yang bekerja sebagai pengusaha, membuka toko dan lain sebagainya, kerjakan yang maksimal. Karena Anda bisa buka hari ini, belum tentu besok Anda bisa buka. Karena itu sekarang kerjakan dengan maksimal. Karena waktu itu selalu berubah. Tidak pernah kita kembali kepada masa yang lalu. Anda sebagai perumah tangga, kerjakan dengan maksimal kehidupan rumah tangga Anda. Sayangilah pasangan hidup Anda dengan maksimal. Karena nanti kalau sudah lewat waktunya, yang ada hanyalah kekecewaan, yang ada hanyalah penyesalan. Ketika Anda masih punya orang tua, rawatlah dia dengan maksimal. Karena begitu orang tua sudah tidak ada lagi, yang ada hanya penyesalan. Kenapa dulu ketika hidup tidak saya rawat? Ketika pasangan hidup kita sudah tidak ada lagi, kita menyesal. Kenapa dulu ketika masih bersama-sama tidak saya perhatikan dia, tidak saya sayangi dia? Inilah sesungguhnya saudara-saudara kunci dharma. Bahwa di dalam kehidupan ini, marilah kita mengerjakan yang maksimal. Pangeran Siddhartha untuk menjadi Buddha, beliau mengerjakan yang maksimal di dalam bermeditasi sehingga mencapai kesucian. Setelah mencapai kesucian, beliau juga mengerjakan yang maksimal sehingga dalam 45 tahun pengajaran dharma, setiap saat selalu mengisi kehidupannya dengan pengajaran dharma. Demikian pula hendaknya kita semua sebagai murid Sang Buddha. Jalanilah kehidupan ini dengan semaksimal mungkin. Sehingga akhirnya ketika pada saatnya tiba, kematian datang kepada kita, atau penyakit datang kepada kita, atau usia tua datang kepada kita, kita sudah siap. Jangan sampai usia tua datang lalu, aduh sayang ya masa mudaku aku sia-siakan. Duh kenapa umurku sudah 40 padahal pacaran baru 30 kali. Mestinya kan lebih banyak lagi, ya itu keliru. Tetapi artinya, kenapa ya kok saya sampai hari ini tidak dapat? Wah ini berarti saya kurang maksimal mengejar pasangan hidup saya, kurang maksimal mengejar calon saya. Nah dikejar. Sehingga mumpung masih ada waktu, supaya tidak menyesal. Ketika menjadi sakit, supaya juga tidak menyesal. Sudah di atas tempat tidur baru nyesal. Duh kenapa ya saya nggak jalan-jalan ke sana, nggak jalan-jalan ke sini. Akhirnya saya sudah di tempat tidur, nggak bisa pergi kemana-mana. Kerjakan yang maksimal. Dan ketika kematian datang menjelang, tidak ada lagi penyesalan. Karena kita sudah melaksanakan segala sesuatunya. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, pergi ke wihara seperti ini, membaca parita, bermeditasi,
sebetulnya ini adalah merupakan satu latihan untuk melihat hidup yang tidak kekal. Kalau Anda rajin ke wihara, maka Anda akan rajin melihat, oh ya hari ini saya senang nonton TV ini, hari ini saya senang pergi biliar ke sana, hari ini saya senang jalan-jalan ke teman sana, tapi karena tidak kekal, maka saya harus pergi ke wihara. Hari ini saya bisa duduk dengan enak, tapi kemudian kesemutan, inilah hidup tidak kekal, saya sadari ini. Ini latihan terus-menerus, sehingga akhirnya kita menembus bahwa kehidupan ini tidak kekal dan batin kita menjadi tenang. Melihat orang yang dulunya baik menjadi menjengkelkan, kita bisa sadar, ya hidup tidak kekal. Ketika toko rame menjadi sepi atau sepi menjadi rame, kita bisa tenang karena hidup memang tidak kekal. Ketika pelajaran kadang bisa mengikuti, kadang tidak bisa mengikuti, kita juga batin menjadi tenang karena kita menyadari hidup yang tidak kekal. Inilah sesungguhnya manfaat mendengarkan Dharma yang kita bisa dapatkan pada malam hari ini. Tentu saja saya mengharapkan di dalam perjumpaan kita ini ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak harus berhubungan dengan ceramah yang saya berikan dalam kesempatan ini. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini akan membawa bekal, menjadi bekal kehidupan kita untuk selalu siap menghadapi perubahan. Bahwa lahir, tua, sakit dan mati sebetulnya mempunyai nilai lambang bahwa segalanya yang kita miliki akan selalu berubah, akan selalu terpisah dari diri kita. Semoga Anda berbahagia di dalam Dharma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata. Andamayang patidana karomase Punya sidani kata yananya nikata nime tesanca badinantu satananta pananaka yediya gunawantaca mawang mata pita daya ditame capia ditaya anye maja tawerina sata pitan tila tasming tebuna capia nika panceka capia kara samsaranta bhawa tae nyatangnya patidanane anuna bantu tesayang yecimang mata jananti dewa tesang niladayo maya dinana punyanang anuna dana heduna sabhe sata sadahantu ayora suka jiwina kena padang catatantu tesasa sujatang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersifat netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kusan dan bentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini,
Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita bagi mereka yang tidak mengetahui. Semoga para dewa memberitahukannya berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kau limpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Marilah teman-teman sedama kita tutup kebaktian pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabya Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu.